Oke, selanjutnya adalah laporan kegiatan pengolahan administrasi sarana prasarana. Mis nggak pakai video dulu ya supaya lancar. Oke. Nah, laporan sarana dan prasarana kantor adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melaporkan keadaan sarana dan prasarana kantor, baik persediaan mutasi maupun keadaan fisik dari sarana dan prasarana tersebut dalam periode waktu tertentu. Jadi untuk waktunya ini ya sebenarnya tergantung perusahaan atau organisasinya ya. Jadi ada yang menggunakan triwulan, semester, atau setahun sekali mengadakan pembuatan laporan sarana prasarana kantor ini. Nah, kalau persediaan mutasi itu adalah yaitu misalnya sarana yang dari cabang, kamu misalnya bekerja di kantor pusat ya, head office. Dari cabangnya itu udah tutup atau pindah, nah itu dilimpahkan ke kantor kalian, itu disebut sebagai keadaan fisik persediaan mutasi, jadi prasarana dari mutasi. Nah, di sini laporan kegiatan itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah teknik pembuatan laporan, yaitu di mana di dalamnya ada memeriksa barang, menghitung persediaan barang awal tahun anggaran, menghitung penerimaan dan pengadaan barang, menghitung pengeluaran barang, menghitung sisa persediaan, mencatat mutasi, dan juga melaporkan kepada atasan atau pimpinannya. Jadi ini adalah teknik pembuatannya ya. Nah, di dalam teknik ini ada prosesnya. Memeriksa barang itu adalah di mana langkah ini setiap bulan atau setiap akhir tahun melakukan yang namanya stok opnam. Oke. Stok opnam itu apa? Nah, stok opnam itu tugas kalian harus cari tahu apa pengertian dari stok opnam ya. Nah, stok opnam ini pada barang yaitu dengan mengecek apakah barang tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan kantor atau tidak. Supaya apa dilakukannya untuk memeriksa barang ini? Supaya tidak terjadinya pemborosan. Oke, sehingga proses pembelian barang itu lebih efektif dan lebih efisien. Nah, jadi proses pemeriksaannya itu sangat penting dijalankan. Oke, yang kedua menghitung persediaan, itu bukan bawang ya, sorry, typo, barang awal tahun anggaran. Nah, jadi setelah melakukan pemeriksaan barang, nah, pihak administrasi menghitung beberapa barang yang telah diperiksa. Nah, untuk apa? Untuk guna melihat berapa barang yang nantinya akan disimpan dan dapat dianalisis serta barang mana yang cepat habis. Nah, supaya apa? Supaya menjaga ketersediaan barang pada sebuah kantor. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat penting. Yang ketiga, menghitung pengeluaran barang. Nah, menghitung pengeluaran barang itu adalah, menghitung penerimaan dan pengadaan barang dulu ya, yaitu penghitungan jumlah barang bertujuan mengefisiensikan pengeluaran barang. Nah, kalau persediaan sudah dihitung dengan baik, maka pengadaan barang akan berjalan dengan baik pula. Nah, pada saat itulah kalian dapat melakukan kegiatan operasional kantor. Nah, sangat penting untuk mengefisiensikan anggaran yang ada agar tidak terjadinya pemborosan dalam pengadaan ya. Nah, yang keempat, menghitung pengeluaran barang. Menghitung pengeluaran barang di sini, nah setelah kalian melakukan pengadaan, nah lalu kalian harus menghitung pengeluaran barangnya, melihat dan memastikan jumlah barang tersebut. Hal ini terkait dengan distribusi yang ada pada suatu kantor. Artinya apa? Artinya menghitung pengeluaran dilakukan untuk melihat alur distribusi yang akan dilakukan oleh kantor. Oke, yang kelima, menghitung sisa persediaan. Nah, di sini kita bisa melihat alur distribusinya. Jadi pihak manajemen harus menghitung jumlah barang yang ada untuk menjaga ketersediaan barang ketika kantor membutuhkan barang. Nah, barang yang diperlukan itu jangan sampai nggak ada, artinya stoknya habis ya. Jangan sampai kehabisan stok. Karena apa? Supaya
Jadi supaya ketika itu yang tadi kita bahas masalah prinsip pencapaian tujuan, karena harus ada barang yang memang siap pakai, oke? Nah, jadi ini tidak boleh ada kelalaian di dalamnya. Nah, yang keenam itu adalah mencatat mutasi barang. Nah, pencatatan mutasi ini diguna untuk melihat barang yang dipindahkan dari satu departemen yang tadi disebut. Kalau tadi ini contohnya adalah cabang ya ke departemen yang lain dengan menggunakan formulir mutasi yang tersedia supaya kita tahu ini barang ini kemana langkahnya, barang ini kemana, apakah menghilang atau kemana seperti itu ya. Jadi tahu prosesnya. Nah, kegiatan ini untuk apa? Untuk mengetahui barang dengan spesifikasi yang ada dengan kecocokan yang diinginkan, sehingga barang dari satu kantor itu bisa dimutasikan tanpa adanya pengadaan yang berlebihan. Jadi kalau udah barang, yang ngapain kalian buat pengadaan barang lagi? Bisa dari departemen lain, udah ada, ya tinggal kalian pindahkan ke departemen yang membutuhkan barang tersebut. Yang terakhir itu adalah melaporkan kepada atasan atau pimpinan kalian, ya. Oke, langkah terakhir adalah melaporkan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak kantor terkait pengelolaan barang yang ada agar pimpinan dapat mengetahui alur sarana dan prasarananya. Hal ini tujuannya untuk apa? Hal ini bertujuan agar laporan itu dijadikan acuan utama dalam penyusunan perencanaan kerja terkait sarana dan prasarana pada periode ke depannya ya. Jadi sudah ada gambarannya seperti itu. Oke. Nah, yang kedua itu adalah penyusunan laporan berdasarkan periode. Nah, di sini ada menyusun laporan triwulan, menyusun laporan tahunan. Oke, hanya ada dua. Nah, ada prosedurnya ketika kalian menyusun laporan triwulan itu. Apa sih yang dimaksud dengan triwulan? Kalian harus cari tahu informasinya sendiri ya. Nah, laporan triwulan adalah laporan mengenai mutasi barang yang terjadi dalam jangka waktu 1 triwulan sebagai akibat penambahan, pengadaan, atau pengurangan karena penghapusan atau pendistribusian barang ke unit yang lain. Nah, cuma di sini kalian memang tidak mempelajari penghapusan sarana prasarana ya, karena lihat waktunya itu tidak cukup selama periode kalian kelas 12 karena materinya yang begitu banyak dan kalian harus benar-benar memahami tentang sarana prasarana itu sendiri. Ya, oke. Nah, nanti laporan triwulan ya seperti itu. Jadi saya triwulan itu adalah 3 bulan. Oke. Jadi setiap 3 bulan sekali itu ada laporannya mengenai ya mutasi barangnya kah, pengadaan atau pengurangan barang, sampai kepada penghapusan atau pendistribusian barang ke unit yang lain. Yang terakhir menyusun laporan tahunan. Nah, kalau laporan tahunan ini berisi tentang keterangan penerimaan, pengeluaran, dan persediaan yang ada sampai akhir tahun. Dan laporan tersebut dijelaskan mengenai nama, spesifikasi barangnya, penerimaan dan pengeluaran barang dari persediaan awal tahun serta sisa persediaannya. Nah, semua itu ya dimasukkan ke dalam daftar barang inventaris. Nah, kan kita sudah belajar tentang inventarisasi kan, dan dimasukkan ke dalam daftar inventaris yang sekaligus merupakan laporan tahunan mengenai hasil kegiatan inventaris barang milik kantor pada saat berakhirnya tahun anggaran. Karena setiap tahun itu anggaran selalu disediakan, jadi harus benar-benar nih uangnya kemana nih. Misalnya 100 juta anggaran tahun ini di PT Tiga Rasa, yaitu apa saja sarana prasarana yang disediakan. Nah, itu harus jelas ya. Apakah laporannya hanya diberikan tahun sekali? Nah, harus ada pengecekannya dulu. Pengecekannya, kalau misal perusahaan ingin ngecek selama 6 bulan sekali, artinya nanti ketika kalian Januari, itu adalah awal tahun.
Berarti nanti di bulan Juni sudah ada pemeriksaan barang, ya. Nah, seperti itu. Oh, ini duitnya kemana ini? Barangnya ada nggak? Kalau duitnya sudah berkurang, barangnya ada tidak? Nah, seperti itu, ya. Jadi harus jelas. Nah, laporan tahunan juga itu harus dilengkapi dengan pembuatan daftar rekapitulasi. Apa itu daftar rekapitulasi? Yaitu daftar rekapitulasi barang inventaris yang merupakan daftar gabungan data dari daftar isian barang inventaris. Tujuannya buat apa? Nah, tujuannya untuk menunjukkan jumlah kuantitas, ya. Jumlah kuantitas dan harga barang inventaris yang dikelola oleh suatu unit kerja pada akhir tiap tahun anggaran. Nah, barang-barang inventaris tersebut didaftarkan menurut jenisnya yang ditetapkan dalam tabel klasifikasi dan kode barang inventaris. Nah, hal ini sebenarnya Umi sudah bahas sama Rahma waktu itu tentang kode barang. Ya, karena kode barang itu yang ada versi yang 7 angka dan 10 angka, dan Umi sendiri memang masih meraba tentang kode barang itu karena di setiap unit, nah khususnya di setiap lembaga itu berbeda-beda kode barangnya, ya. Jadi nggak sama. Jadi di sana karena memang sarana prasarana itu sudah ada perundang-undangannya khususnya di Indonesia. Nah, itu ada kodenya. Nanti ada di kode barang itu wilayahnya. Nah, itu sih lebih kepada pemerintah, ya, lembaga pemerintahan. Karena apa? Karena ketika pemerintah pusat memberikan sarana kepada misalnya kepada pemerintah daerah, ya, itu ada kode daerahnya. Nah, di situ. Jadi kode barang ini mohon maaf belum bisa memberikan bagaimana proses jalannya kepada kalian karena sendiri baru meraba, ya. Baru meraba. Tapi ketika nanti kalau misalnya memang kalian belajar nanti lebih khusus kalian ingin meneruskan sebagai sekretaris dan kalian kuliah lagi untuk kesekretarisan, nanti kalian dapat belajar di sana, ya. Oke, sampai sini kalian ada yang ingin ditanyakan atau apa, dipersilakan. Nah, tugas kalian nanti Miss akan meminta kepada kalian yaitu membuat PowerPoint, ya. Nah, studi kasusnya langsung Miss sampaikan aja, ya. Nah, di sini Anda itu adalah seorang kepala administrasi yang dimana Anda diminta untuk melakukan training kepada pegawai administrasi baru. Nah, dimana Anda diminta untuk menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai cara pembuatan laporan dengan benar. Tuliskan. Nah, di situ kalian buat menggunakan PowerPoint kalian. Ulangi kembali bahwa ketika kalian membuat PowerPoint, dipersilakan jika kalian ingin menggunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint ya boleh, atau kalian ingin menggunakan aplikasi lain, karena memang di website sendiri di platform, jadi sudah banyak sekali ya yang menggunakan atau kalian bisa menggunakan website mereka untuk pembuatan PowerPoint. Nah, di sini Miss memang lebih dominan ke Canva sih karena ya bagus, banyak aja gitu untuk desainnya. Dipersilakan saja. Ada pertanyaan sampai sini? Waktu kita tinggal 9 menit lagi. Febi, Bayu, Sri, Caca, Rahma, Berlin, Cika, Dwi, Renda, Alisa, Intan. Intan kemana? Miss itu PPT-nya. Iya, kenapa Berlin? PPT-nya kenapa? Itu PPT apa sih namanya? Harus berapa slide atau emang Bebas. gimana? Yang penting jelas. Maksudnya PPT-nya lengkap lah. Waktunya sampai kapan, Min? Minggu ini terakhir, diskusi sampai hari Minggu. Karena minggu depan kita udah akan fokus ke komunikasi telepon ya. Iya? Siapa nih yang ngomong? Bu, Miss Nur. Iya, Bayu. Miss.
seandainya saya nggak ada komputer, lagi Bisa rusak pakai HP. komputernya, bisa nggak? Boleh nggak? Bisa pakai HP kok. Oke, Bu. Sekarang mah zaman serba Oke, mudah, Bu. jadi nggak ada alasan kamu tuh nggak ada laptop atau apa. Oke? Karena HP sekarang udah canggih, udah bisa Oke, Bu. Microsoft Office. Oke? Nah, jadi nanti minggu depan kalian misalkan fokuskan buat belajar komunikasi via telepon. Nanti misalnya kembali untuk penjelasannya seperti apa, tata caranya seperti apa. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jadi minggu depan kita tetap akan melakukan Zoom. Kenapa? Supaya kalian lebih siap dalam menghadapi UKK, ujian kompetensi keahlian yang akan dilaksanakan pada insya Allah bulan Maret. Oke? Ya, untuk tanggal persisnya Miss belum tahu. Iya. Pokoknya nanti akan disampaikan juga sama Bu Suci yang akan belajar buat kearsipan kalian, perjalanan dinas, nah keuangan nanti sama Bu Saida, nah komunikasi kantor nanti sama Miss ya. Jadi kan harus surat menyurat juga nanti sama Miss, nanti Miss kasih soal buat ya diperkirakan soalnya seperti itulah maksudnya. Jadi nanti share ke kalian, pokoknya semuanya nanti share di Moodle, di kursus sarana prasarana. Nah nanti kalian bisa tinggal download aja. Nih kalian udah bukan main-main lagi ya sekarang ya. Jadi kan harus benar-benar belajar nih, khususnya anak-anak laki tuh. Aduh susah bener dah tuh. Pada kemana kali? Ya, jadi pastikan kalau kalian pada mau lulus, nilai bagus, ya, ayo ikuti peraturan yang ada di sekolah. Ini disebut sebagai SOP, standar operasional prosedurnya. Oke. Nah, nilainya buat siapa? Buat kalian sendiri nanti, ya, buat masa depan kalian. Itu. Belajar disiplin. Jadi kalau misalnya kalian sudah menguasai masalah komunikasi via telepon, surat menyurat, perjalanan dinas, kearsipan, surat masuk, surat keluar. Nah, itu semua ya. Bentar, telepon dari siapa? Teleponnya mana ya? Bentar ya. Udah mati, biarin. Oke. Nah, ada lagi yang ingin kalian sampaikan atau yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Nanti untuk nggak ada. Nah, untuk komunikasi telepon, misalkan telepon langsung ke kalian, materinya, soalnya seperti apa, nanti misalnya kasih kisi-kisinya saja. Komunikasi via teleponnya bahasa apa, Miss? Ya, kita pakai bahasa Indonesia dulu lah. Ya, kita pakai bahasa Indonesia dulu, nanti baru kalau kalian sudah oke dalam bahasa Indonesianya, baru kita akan menggunakan bahasa Inggrisnya ya. Nah, Miss jelasin bahwa komunikasi via telepon tuh bahasa Inggris ya bukan hanya sekedar kalian belajar bahasa Inggris sih. Karena memang kalau kalian ingin sukses dan kalian ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus gitu. Misalnya di kantoran atau apa, kalian tentu harus bisa. Spesifikasi salah satunya adalah kalian harus bisa belajar bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris dengan baik ya. Jadi komunikasinya itu harus benar-benar kalian kembangkan lah skill kalian itu. Oke, ini bukan buat Miss sendiri, maksudnya ya buat kalian juga, masa depan kalian juga seperti itu. Nah, nanti kalau komunikasi sih ya kemungkinan pakai komunikasi via teleponnya pakai bahasa Indonesia, hanya saja surat menyuratnya nanti pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi ada 2 surat. Situasinya pun nanti memang ada situasinya sendiri, jadi gitu ya. Pokoknya nanti akan kasih contoh. Sekarang kalian untuk minggu ini fokus aja dulu buat evaluasi administrasi sarana prasarana sebagai nanti penilaian kalian. Karena kan Miss meskipun kalian kelas 12 ini Miss harus tetap mendapatkan nilai kalian buat di raport kalian kan. Nah, jadi tolong kalian waktu kalian nggak lama kok, nggak sampai 3 bulan. Paling Februari, Maret akhir juga kalian ya udah. Tanda apalagi kan kalian nggak ada
ujian nasional kan, cuma ada asesmen aja. Asesmen juga, project assessment-nya ya kalian lebih dikuatkan kembali, terus laporannya jangan lupa dibuat, laporan keuangannya, laporan administrasinya, bukti-bukti fotonya, karena itu sangat penting ya buat nanti kalian sidang. Nah, kalian sidang project assessment ini ya bersama kelompok teman-teman kalian. Tapi nanti kalau ketika kalian kuliah, kalian sendiri sidangnya. Di hadapan kalian ya rektor kalian, dekan kalian, seperti itu ya. Jadi ya berikan yang terbaik lah buat diri kalian sendiri. Buatlah diri kalian tuh bangga atas pencapaian kalian. Jangan kalian bangga atas pencapaian yang belum ada apa-apanya. Kayak gitu. Nah, musuh terbesar kalian itu bukan orang lain, tapi diri kalian sendiri. Dengan melawan rasa malas, dengan melawan segala hal yang buruk, menjadi baik gitu ya. Pokoknya khususnya buat para wanita ya jaga diri kalian dengan baik ya, laki-laki juga sama, karena sekolah ini ujian sekolah kalian tuh belum ada apa-apanya dibanding ujian kehidupan kalian yang sesungguhnya. Jadi masa perjalanan kalian tuh masih panjang, gunakan waktu kalian sebaik-baik mungkin. Jadilah anak yang baik, yang hormat dan patuh kepada orang tua, ya pokoknya pada keluarga kalian, seperti itu. Oke, berikan yang terbaik buat diri kalian sendiri, buat diri kalian tuh bangga atas pencapaian kalian. Jadi kalau pencapaian kalian belum ada apa-apanya, jangan kalian langsung bangga. Kalau kalian bisa bangga terhadap pencapaian diri kalian sendiri ya otomatis orang tua juga akan bangga dan orang-orang sekitar kalian pun akan bangga. Coba kalian pikirkan kira-kira pencapaian terbesar kalian itu apa? Seperti itu ya. Oke. Impikan, wujudkan segala mimpi kalian. Kalau kalian mau kuliah di luar negeri, wah, itu mimpi yang palingnya terwujudkan. Banyak jalan sebenarnya kalau kalian mau sabar. Inti dari semua permasalahan, inti dari semua impian kalian adalah kalian harus sabar. Oke, sabar itu adalah kunci dari segalanya. Good luck. Nah, demikian dari Miss, karena waktunya sudah mau habis. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.